Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu semua, hari ini izinkan saya untuk melanjutkan ya materi bahasan kita untuk mata kuliah ekonomi mikro Islam, yang mana di pertemuan kali ini yang akan kita bahas tentang bagaimana teori konsumsi dalam Islam seperti itu. Nah, adapun bahasan dalam pertemuan ini kita akan bahas tentang bagaimana maslahah dalam konsumsi dan juga hukum utilitas dan maslahah, keseimbangan konsumen, bagaimana hukum permintaan dan juga penurunan kurva dari permintaan. Nah, kenapa ini ya permintaan gitu? Karena kita dalam bahasan teori konsumsi Islam ini berbicara tentang atau dari sudut konsumen gitu ya. Konsumsi berarti orang yang mengkonsumsi atau yang menggunakan sebuah produk ya berupa barang atau jasa. Nah, dalam pertemuan kali ini kita mulai dari pembahasan bahwasanya di setiap hari kita selalu apa namanya ya membuat sejumlah keputusan gitu. Bagaimana mengalokasikan sumber daya untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Nah, contohnya seperti apakah kita pengen membaca Quran gitu ya, atau misalnya melihat TV gitu ya, sarapan apa dan gimana gitu ya. Jadi memang dalam kehidupan kita gitu ya, ya pasti gitu ya akan ada keputusan-keputusan yang akan kita ambil gitu ya untuk memenuhi berbagai kebutuhan kita gitu. Nah, dalam menentukan pilihan ini, yang apa namanya harus menyeimbangkan antara bagaimana preferensi dan ketersediaan sumber daya. Nah, itu ya. Jadi, kalau misalnya kita pengen ini gitu ya, pengen itu atau memilih ini atau memilih itu gitu, berarti kan itu harus berdasarkan dari ketersediaan sumber daya, ya kan? Kalau misalnya sumber daya tidak ada, berarti eh, tidak bisa eh, kita melakukan apa ya permintaan gitu ya atau memperoleh barang atau jasa yang kita inginkan gitu ya atau barang yang kita butuhkan seperti itu. Nah, kalau kita lihat dalam ekonomi konvensional, nah konsumen ini diasumsikan selalu bertujuan untuk memperoleh kepuasan. Nah, kepuasan yaitu utility ya dalam kegiatan konsumsi. Nah, jadi eh, tujuan utama dalam konsumsi, kalau kita lihat dari perspektif ekonomi konvensional itu adalah mencari kepuasan, gitu ya. Nah, kalau kita lihat secara ini ya, utility secara bahasa itu berarti suatu hal yang memang dia itu berguna. Nah, dan mana dia itu membantu atau menguntungkan ya konsumen. Nah, kalau dalam konteks ekonomi, utilitas itu berarti kegunaan barang yang dirasakan oleh seorang konsumen ketika mengkonsumsi sebuah barang. Nah, kepuasan dan utilitas dianggap sama. Kepuasan dan utilitas ini suatu hal yang memang dianggap sama. Meskipun sebenarnya kepuasan adalah akibat yang ditimbulkan oleh utilitas. Nah, utilitas apa namanya ya, kata suatu hal yang ya berguna gitu yang ngebantu dan menguntungkan. Nah, dalam konteks ini tuh berarti kepuasan itu akibat dari timbulnya tadi ya nilai utilitas yang dirasakan oleh konsumen gitu. Nah, dalam ekonomi konvensional juga menyatakan bahwa konsumen itu dianggap selalu menginginkan tingkat kepuasan yang tertinggi. Nah, berarti kalau misalnya ada pilihan ya terhadap
barang A dan juga barang B, itu konsumen akan melihat mana sih yang paling tinggi atau paling menguntungkan atau paling apa yang membuat kita itu puas gitu ya. Nah, masalah selanjutnya adalah mungkinkah konsumen mengkonsumsi barang tersebut. Nah, ini akan melihat gitu ya, orang mengkonsumsi sesuatu itu pasti akan melihat dananya ada apa enggak, ya kan? Kalau misalnya dananya cukup, beli gitu ya. Kalau tidak cukup, ya mungkin nanti apa namanya ya, tidak jadi atau membeli barang lain yang kepuasannya maksimal dan terjangkau anggaran. Gitu kan ya. Jadi opsi untuk mencari barang yang memberikan nilai tinggi itu adalah boleh kita lihat apa namanya asumsi atau tujuan gitu ya dalam konsumsi secara konvensional. Nah, kalau kita lihat ini ya eh, perspektif tadi ya dalam konvensional itu perlu dikritisi ya. Penentuan barang dan jasa untuk dikonsumsi didasarkan pada kriteria kepuasan, ya kan? Kalau yang apa konvensional tadi ya, ya berarti apapun itu barangnya yang penting puas, yang penting keinginan apa namanya dia itu terpenuhi gitu ya. Nah, dalam konteks ini dikritik gitu ya. Apakah barang dan jasa yang memuaskan selalu identik dengan barang dan jasa yang membawa manfaat atau kebaikan? Ya, apakah suatu hal yang kita apa ya merasa puas dengan apa namanya barang itu identik dengan suatu hal yang memang bermanfaat dan membawa kebaikan bagi kita? Nah, jawabannya belum tentu, ya kan? Nah, yang kedua, batasan konsumsi hanya anggaran. Nah, sepanjang ada anggaran, maka akan dikonsumsilah barang tersebut. Nah, jadi unlimited gitu ya, selagi mampu, selagi bisa, maka konsumsi itu. Nah, kritiknya dalam sikap ini adalah apa namanya? Ini jelas akan menafikan kepentingan orang lain atau pertimbangan aspek lain seperti kehalalan, ya kan? Jadi yang penting kebutuhan kita, kenyamanan kita, kepuasan kita terpenuhi, itu tidak memikirkan tentang bagaimana kondisi orang lain, bagaimana apa namanya ya, yang manfaat dari barang itu, kegunaannya, apakah barang itu akan apa ya suatu hal yang halal dan baik gitu ya itu jadi suatu hal yang mungkin akan tidak diperhitungkan gitu ya karena hanya berdasarkan tentang puas tadi ya atau utility tadi. Nah, perilaku seperti di atas tidak dapat begitu saja apa namanya ya diterima oleh ekonomi Islam karena konsumsi Islami itu selalu berpedoman pada ajaran Islam. Nah, diantaranya adalah memperhatikan kebutuhan orang lain. Sebagaimana hadis yang menganjurkan membagi makanan untuk tetangga yang mencium aroma masakan. Nah, itu diharamkan berlebihan sedangkan tetangga kita itu kelaparan gitu ya. Nah, tujuan dari konsumsi seorang muslim akan lebih mempertimbangkan maslahat daripada utilitas. Nah, itu adalah pencapaian maslahah merupakan tujuan syariat Islam atau maqasid syariah. Nah, tentu saja harus menjadi tujuan dari kegiatan konsumsi. Nah, di bahasan sebelumnya kita juga sudah membahas ya tentang apa sih itu maslahah gitu ya. Berarti kan memang suatu hal yang memang dia memberikan apa namanya ya eh, kenyamanan atau tujuan itu adalah untuk kesejahteraan hidup di dunia dan juga di hari akhirat gitu ya. Nah, bagaimana maslahah dalam apa namanya konsumsi. Nah, ini kita lihat. Untuk menjelaskan konsumsi, kita mengasumsikan konsumen itu cenderung untuk memilih barang dan jasa yang memberikan maslahah maksimum. Berarti maslahahnya itu maksimum dalam artian paling tinggi gitu ya. Itu sesuai dengan rasionalitas Islam. Nah, pelaku ekonomi itu selalu ingin meningkatkan maslahah yang diperoleh, keyakinan adanya hari pembalasan berpengaruh signifikan terhadap kegiatan konsumsi, ya kan?
Jadi ketika misalnya konsumen itu mengetahui bahwasanya dalam mengkonsumsi sesuatu itu yakin gitu ya, bahwasanya dari setiap tindakan, setiap pilihan, setiap keputusan yang kita ambil dalam kegiatan konsumsi kita itu ada suatu hal yang akan kita terima balasannya gitu. Jadi berarti kan ada keyakinan gitu ya terhadap hari akhir tadi gitu ya. Nah, dalam kandungan maslahah ini terdiri dari manfaat dan berkah. Nah, maslahah. Jadi dalam konsumsi itu dikatakan dia itu maslahah ketika terdapat unsur manfaat dan juga berkah. Dalam konsumsi, konsumen mempertimbangkan manfaat dan berkah. Jadi apa itu ya tadi ya? Manfaat. Nah, kalau manfaat itu kegiatan konsumsi berarti konsumen mendapatkan pemenuhan kebutuhan fisik atau psikis atau material. Kita mendapatkan manfaat fisiknya. Kayak kita beli misalnya tas gitu ya. Kita beli tas berarti kita bisa gunakan tas itu untuk naruh barang buku kita, laptop kita gitu ya, tumbler gitu ya dan sebagainya. Itu manfaatnya. Dalam berkah. Nah, kalau berkah itu suatu hal yang memang eh, akan dirasakan ya. Jadi keberkahan itu suatu hal yang memang dia tidak bisa kita angkakan gitu ya, tapi itu bisa dirasakan, ya kan? Nah, jadi konsumen mengkonsumsi barang atau jasa yang halal gitu ya. Mengkonsumsi ini itu bentuk kepatuhan kepada Allah, karenanya memperoleh pahala dan pahala ini dirasakan sebagai berkah ya. Jadi ketika mengkonsumsi suatu hal yang dia itu halal yang thayyiban gitu ya, yang itu kita akan mendapatkan ketenangan gitu, kenyamanan gitu, tidak was-was gitu ya. Dan itu adalah salah satu tanda bahwasanya barang atau jasa yang kita gunakan atau kita eh, apa ya, ya pakai itu berkah seperti itu. Nah, ada berkah negatif. Berkah negatif itu dosa dan siksa Allah. Berarti berkahnya negatif. Berarti apa gitu? Nah, itu konsumsi barang haram. Contohnya di pagi hari melihat TV gitu ya, melihat tayangan berita bermanfaat atau melihat entertainment hibah. Jadi suatu hal yang memang itu mungkin memberikan manfaat buat otak kita gitu ya, buat informasi kita, tapi ternyata tidak ada unsur berkah atau berkah negatif gitu ya. Malahan kita mungkin akan mendapatkan dosa gitu ya dalam mengkonsumsi itu. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk kepada pembahasan tentang kebutuhan dan keinginan. Nah, kalau kita lihat dalam konteks kebutuhan dan keinginan, itu ternyata beda ya, apa itu kebutuhan dan juga keinginan. Nah, kalau kebutuhan ini suatu yang harus dipenuhi agar manusia berfungsi sempurna. Ya, itu butuh. Ya, kita butuh makan, kita butuh pakaian, ya kan? Kita butuh rumah gitu ya, sandang pangan papan. Nah, ini adalah suatu hal yang memang ketika tidak dipenuhi gitu ya, itu akan mengganggu fungsi dari manusia tadi gitu ya. Nah, kalau keinginan itu berarti suatu hal yang memang dia munculkan hasrat atau harapan seorang yang ingin dipenuhi, belum tentu meningkatkan kesempurnaan fungsi manusia, ya kan? Contohnya interior, rumah yang indah, gitu, sepatu bermerek, pakaian mahal. Nah, keinginan itu berkaitan dengan selera orang atau subjektif. Nah, untuk pemenuhan kebutuhan akan memberikan manfaat fisik, spiritual, intelektual, atau material. Sedang pemenuhan keinginan itu akan menambah kepuasan atau manfaat psikis di samping manfaat lain. Nah, jika suatu kebutuhan diinginkan, nih kita memiliki suatu kebutuhan yang diinginkan, maka terpenuhi, ya terpenuhilah kebutuhan tadi.
itu akan melahirkan masalah sekaligus kepuasan. Nah, contohnya, jika suatu kebutuhan diminta kita, kita butuh misalnya baju gitu ya. Nah, kita butuh baju dan kita cari baju yang kita butuhkan itu yang memang kita inginkan. Nah, ngerti nggak? Jadi baju nih kita pengennya baju, tapi baju yang kita beli itu adalah baju yang memang kita inginkan. Nah, berarti di sini akan muncul gitu ya, apa ya, maslahah tadi ya, sekaligus kepuasan, ya kan? Ya, karena baju itu suatu hal yang kita memang butuhkan untuk menutup aurat kita atau menghindari kita dari panas matahari, dari dinginnya udara malam gitu ya, atau debu dan sebagainya gitu ya. Ketika kita cari baju yang memang itu adalah suatu hal yang kita senangi gitu ya, itu akan melahirkan masalah sekaligus kepuasan. Nah, terus pemenuhan kebutuhan tidak dilandasi keinginan, hanya memberikan manfaat saja. Ya itu tadi, misalnya kita makan gitu ya. Ya udah kita butuh kan makan, tapi kita makan suatu hal yang udah apa aja gitu ya. Mungkin kita akhirnya ya makan baru kita kenyang gitu ya. Kalau misalnya kita makan, tapi kita pengen makan nasi goreng misalnya, atau kita pengen makan pecel lele, berarti kan tadi ya ada unsur puas dan apa ya, masalah dan eh, kepuasan itu dapat gitu ya. Dalam konteks pemenuhan kebutuhan tidak didasarkan sama keinginan itu berarti ya udah gitu ya, hanya memenuhi gitu ya manfaatnya saja gitu, atau memberikan manfaat terhadap apa namanya tujuan dari kegiatan konsumsi tadi. Kalau jika yang diinginkan tidak dibutuhkan, berarti dia hanya memberikan kepuasan saja. Nah, tadi ya, jika suatu kebutuhan kita butuh dan kita ingin, itu akan memberikan maslahah dan juga kepuasan. Tapi kalau suatu hal yang kita butuhkan, tapi suatu hal yang tidak didasarkan keinginan, itu akan memberikan ya manfaatnya aja gitu ya. Tapi jika yang diinginkan tidak dibutuhkan, nih ingin nih, tapi tidak dibutuhkan, itu hanya akan memberikan kepuasan saja, ya kan? Nah, nih coba dicek kembali dari tiga pilihan ini gitu ya, dalam kegiatan konsumsi kita tuh seringnya melakukan kegiatan konsumsi itu karena apa? Nah, coba kita cek gitu ya kembali bagaimana kegiatan konsumsi kita. Nah, ini kita coba lihat bagaimana perbedaan ya, apa namanya ya, keinginan dan kebutuhan. Kalau kita lihat dari karakteristik indikator sumber gitu ya, keinginan itu sumbernya berdasarkan dari hasrat atau nafsu manusia. Nah, sedangkan kalau kebutuhan itu sumbernya dari fitrah manusia. Nah, kalau kita lihat hasilnya, hasil dari keinginan itu adalah kepuasan. Saya ingin membeli sepatu merek Nike gitu ya. Itu memberikan kepuasan. Tapi kalau misalnya dia adalah butuh gitu ya, saya beli sepatu Nike karena butuh, itu kan beri manfaat terus berkah gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari ukuran gitu ya, kalau keinginan itu dia berdasarkan preferensi, berdasarkan apa namanya ya, pilihan gitu ya, dan selera kita. Kalau kebutuhan itu ya berdasarkan bagaimana fungsinya gitu ya. Nah, dalam kondisi apa karakteristik sifat, keinginan tuh melihat bagaimana subjek ya dari barang, atau biasanya kalau kebutuhan itu melihat objeknya, apa sih barangnya gitu. Dalam tuntunan Islam, kalau keinginan itu dibatasi ya, atau dikendalikan, boleh gitu, tapi dibatasi. Kayak tadi ya, kita pengen membutuhkan apa, suatu hal yang kita butuhkan tapi kita inginkan gitu. Jadi itu dibatasi, dikendalikan. Kalau dalam tuntunan Islam, kebutuhan itu adalah suatu hal yang harus dipenuhi. Kalau tidak terpenuhi, maka tadi ya rusak atau tidak berjalan eh, dengan baik fungsi dari manusia itu. Nah, ini kita coba melihat bagaimana masalah dan kepuasan itu dalam kegiatan konsumsi.
Nah, jika kita lihat kandungan ya, maslahah dari suatu barang atau jasa yang terdiri dari manfaat dan berkah, nah jadi manfaat itu apa namanya ya, eh, F gitu ya, kalau dalam ini apa ya, eh, dalam singkatan gitu ya, di variabelnya itu dikatakan F ya, manfaat dan berkah itu B. Ini maslahah, maslahah itu sama dengan ada unsur manfaat X plus dengan berkah. Nah, seolah tampak bahwa manfaat dan kepuasan adalah identik. Nah, kalau kita lihat, contoh ya, ini ada dua orang ya, dua orang manusia, ya, yang mana di sini kita kasih nama Zaid dan juga Ahmad. Nah, dua-duanya ini apa namanya ya, eh, lapar gitu ya, dan mereka itu memiliki kesukaan yang juga sama gitu ya, dan sama dengan apa namanya ya, yang mereka konsumsi pun itu sama, itu daging sapi. Nah, kalau kita lihat ya bagaimana perilaku atau hal yang dilakukan oleh Zaid dan juga Ahmad dalam kegiatan konsumsi. Nah, kalau Zaid itu tidak peduli kehalalan daging sapi, yang penting dia makan dagingnya aja. Dia konsumsi daging tidak halal. Nah, kalau Ahmad, dia saat taat dengan perintah Allah. Ia hanya mengkonsumsi yang halal, daging yang disembelih dengan cara yang sesuai dengan syariat. Nah, asumsinya daging sapi yang dikonsumsi itu memiliki kualitas yang sama. Yang dikonsumsi oleh Zaid dan juga sama Ahmad itu kualitasnya sama. Nah, dari sini dapat lihat bahwa manfaat yang diterima Zaid dan Ahmad itu sama, ya kan? Karena dia adalah daging sapi yang dia makan sama, berarti manfaatnya sama. Namun kalau kita lihat masalah yang diterima Ahmad itu lebih besar. Nah, Ahmad lebih besar. Kenapa gitu ya? Ini karena Ahmad itu apa namanya, eh, tidak hanya memikirkan tentang eh, ya sapinya gitu, tapi juga mempertimbangkan gitu ya, sapi yang dia konsumsi itu adalah sapi yang memang yang halal gitu ya. Nah, halal dalam artian berarti Ahmad itu eh apa namanya ya, mengkonsumsi suatu hal yang halal itu karena dia patuh kepada Allah, dan Ahmad merasa mendapatkan pahala dan sekaligus merasakan berkah gitu ya. Nah, dengan ketika dia mengkonsumsi sesuatu itu berdasarkan atau memastikan kehalalan dari apa yang dia konsumsi. Nah, kalau misalnya Ahmad khilaf gitu ya, dia misalnya apa ya, eh, yang namanya khilaf ya, tidak sengaja gitu mengkonsumsi suatu hal yang haram, dia merasa berkahnya berkurang karena ada dosa. Jadi dia nggak tahu, ternyata ini suatu hal yang haram. Nah, maka dia merasakan gitu ya, ada keberkahan yang berkurang dari apa yang dia konsumsi. Nah, sedangkan kalau kita lihat Zaid, kalau Zaid kan tadi memang tidak mempertimbangkan ya bagaimana kehalalan dari apa yang dikonsumsi. Nah, dia merasa tidak ada perbedaan kepuasan dengan mengkonsumsi barang halal atau haram. Nah, dalam hal ini, kepuasan Zaid tidak bisa dikatakan masalah, melainkan hanya utilitas atau manfaat saja. Nah, jadi itu tadi ya, berbeda ya antara manfaat dan juga berkah. Ketika dalam suatu kegiatan konsumsi ya, eh, bersatu gitu ya, atau ada unsur manfaat dan juga berkah yang didapat dari kegiatan konsumsi itu, maka itu apa namanya ya, terdapat maslahah gitu ya dalam kegiatan konsumsi. Nah, jadi kalau kita simpulkan tadi ya, apa yang terjadi dalam kasus Ahmad dan juga apa namanya Zaid gitu ya. Nah, jadi kepuasan itu akibat dari terpenuhinya suatu keinginan, ya, kepuasan berarti ingin makan daging sapi. Ketika makan daging sapi itu terpenuhi berarti udah gitu ya. Nah, sedangkan kalau maslahah itu akibat terpenuhinya kebutuhan atau fitrahnya. Itu. Jadi meski demikian terpenuhinya kebutuhan juga akan memberikan kepuasan.
terutama jika kebutuhan itu didasari dan diinginkan. Nah, jadi itu ya. Sebenarnya kalau kita lihat ya, jadi masalah itu eh jadi mengkonsumsi suatu hal itu yang nanti memberikan efek terhadap tubuh kita, terhadap perilaku kita dan sebagainya. Nah, ini ada contoh ya. Ketika mengkonsumsi jamu untuk mendapatkan tubuh sehat, maka ia akan mendapatkan masalah fisik. Nah, minum jamu dengan tujuan manfaat ya, mendapatkan manfaat sehat. Nah, jika rasa jamu disukai, ada ya jamu itu yang kita sukai, ada yang tidak kita disukai atau inginkan. Konsumen merasakan masalah sekaligus kepuasan. Jika yang tidak suka rasanya, maka ia mendapatkan masalah meskipun mendapatkan kepuasan. Karena jamu itu suatu hal yang baik. Meskipun dia merasa ini pahit gitu, tapi dia mendapatkan masalah. Tapi kalau dia minum jamu dan jamu itu suatu hal yang memang dia nikmatin gitu, maka dia akan mendapatkan tadi ya masalah sekaligus kepuasan. Nah, berbeda dengan kepuasan yang bersifat individualis, masalah bisa dirasakan selain konsumen. Nah, ini bisa kita lihat ketika konsumen membeli makanan atau untuk tetangga yang miskin gitu ya, maka masalah fisik atau psikis akan dinikmati tetangga, sedang pembeli akan mendapatkan berkah, ya kan? Ketika kita membelikan suatu hal gitu ya ke orang lain, ya kita nggak mendapatkan manfaat dari fisiknya, tapi kita merasa tenang, merasa nyaman, merasa senang gitu. Itu namanya adalah berkah, kita mendapatkan berkahnya. Nah, dalam perekonomian Islam, ya akan terwujud jika prinsip dan nilai Islam itu diterapkan secara bersama-sama. Jadi, ekonomi Islam itu tidak akan bisa jaya, tidak akan bisa sempurna berjalannya gitu ya, ketika memang tidak dijalankan gitu ya dengan baik. Nah, jadi dia itu nanti bisa ya pincang gitu ya, jadi nggak stabil jalannya. Nah, penerapan prinsip ekonomi Islam tanpa nilai, nah hanya akan memberi manfaat duniawi. Sedangkan pelaksanaan keduanya bersamaan, melahirkan manfaat dan berkah atau masalah dunia dan akhirat. Jadi ketika dalam kegiatan konsumsi ada unsur manfaat dan juga berkah, ya maka tadi ya melahirkan manfaat dan berkah atau masalah dunia akhirat. Nah, misal kalau kita lihat konsumen yang memperhatikan prinsip kecukupan ya, sufficiency dalam membeli barang, ia akan beli sejumlah barang atau jasa sehingga kebutuhan minimalnya tercukupi. Tidak peduli atas ketersediaan barang bagi orang lain. Ya, ya kalau misalnya dia merasa kebutuhan dia tercukupi, ya dia merasa bahwasanya nggak peduli gitu ya orang lain seperti apa, orang lain makan apa enggak, orang lain nyaman apa enggak. Nah itu ya tidak mencerminkan gitu ya bagaimana perilaku dari seorang muslim. Nah, ini coba kita lihat lagi ya, ada contoh ya terkait dengan masalah ini. Nah, eh, nah di pasar beras, misal ada dua konsumen ya, ada Zaid dan Ahmad lagi nih. Dan Zaid ini eh, kondisi terjadi paceklik. Nah, yang mana di pasar itu hanya ada 100 kilogram beras misal. Nah, Ahmad dan Zaid biasanya butuh 70 kilo per minggu. Ya, kalau misalnya ada Ahmad dan Zaid, ketersediaan beras itu 100 kilo, ya seharusnya kan mereka kalau pengen bagi dua berarti 50 kilo ya. Nah, sedangkan ini kebutuhan Zaid aja itu udah 70 kilo per minggu gitu ya. Berarti kurang dong ketersediaan dari barang ya atau beras yang ada di pasar.
Nah, kalau jika mereka hanya mikirkan diri sendiri, maka mereka akan bersaing, ya kan? Bersaing akan mendapatkan bersaing untuk mendapatkan beras sebanyak-banyaknya. Nah, mungkin kalau misalnya tadi ya, yang satu boleh dikatakan siapa Zaid gitu ya, eh, butuh 70 gitu ya, dia ambil semua gitu ya, 70 sesuai dengan kebutuhannya, maka sisanya itu akan tinggal 30 gitu ya. Ya kan? Coba bayangkan, yang biasanya si Ahmad misal ya, dia itu juga mengkonsumsi satu pekan tuh 70 kilo, dan sekarang yang dapat cuma 30 gitu. Berarti apakah cukup gitu ya beras untuk siapa? Zaid gitu ya. Nah, jadi apa namanya? Nah, jadi keduanya ini gitu ya akan mendapatkan keberkahan yang minimal gitu ya. Masing-masing kita memiliki niatan untuk beramal ketika melakukan konsumsi. Kalau misalnya Anda gitu ya, dalam konsep ekonomi Islam itu berapa ketersediaan barang yang ada itu seharusnya dibagi rata gitu ya, bisa memenuhi semua kebutuhan orang. Bukan hanya memikirkan ya diri sendiri gitu ya untuk bisa mengkonsumsi suatu barang. Nah, maka kalau kita berpikir misal untuk membantu orang lain gitu ya dengan mempertimbangkan jangan sampai ada konsumen yang terhalang membeli beras dan mereka rela mengorbankan kepentingannya untuk orang lain. Nah, misal gitu ya, Ahmad tuh hanya membeli 50 kilo agar Zaid pun dapat yang sama. Berarti mereka 50-50 gitu ya. Nah, maka Ahmad akan mendapatkan berkah ya yang sangat besar gitu ya. Jadi masalah dari masalah total dipandang lebih besar dengan memiliki 50 kilo menolong orang lain ketimbang membeli 70 kilo dengan mementingkan diri sendiri. Nah, kalau kita lihat dari dua contoh ini, itu menunjukkan bahwa manfaat dan berkah itu hanya diperoleh ketika prinsip dan nilai Islam itu diterapkan secara bersama. Jadi berkah, ya, manfaat dan berkah itu satu hal yang memang dia tuh tidak bisa dipisahkan gitu ya, bisa harus diterapkan secara bersama. Nah, keberkahan itu akan muncul ketika dalam ekonomi Islam itu eh, konsumen mengkonsumsi suatu itu disertai dengan niat dan perbuatan yang baik gitu. Seperti tadi ya, siapa Zaidun Ahmad gitu ya, dia dengan ketersediaan beras yang ada di pasar cuma 10 kilo gitu ya, dan dia rela gitu ya membagi atau memberikan jatah konsumsinya kepada orang lain gitu ya, sehingga mereka berdua bisa bertahan hidup lebih lama seperti itu. Nah, ini kita coba lihat bagaimana penentuan dan pengukuran masalah bagi konsumen. Nah, besarnya berkah yang diperoleh berkaitan langsung dengan frekuensi kegiatan. Semakin tinggi frekuensi kegiatan yang bermasalah, maka semakin besar pula berkah yang akan diterima oleh pelaku, ya, diterima pelaku konsumsi. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa seluruh amal akan dibalas setimpal, meski amal itu sekecil biji sawi. Nah, dengan demikian, dapat ditafsirkan bahwa masalah yang diterima berkaitan antara pahala dan frekuensi amal. Nah, sehingga dalam konsumsi, semakin banyak barang atau jasa halal dan thayyiban yang dikonsumsi, maka akan semakin besar pula berkah yang diterima. Nah, ini contoh dari kasus yang kedua. Jadi, berkah bagi konsumen juga akan berhubungan langsung dengan manfaat barang atau jasa yang dikonsumsi. Nah, hubungan di sini bersifat interaksional, jadi saling berinteraksi,
yakni berkah akan dirasakan besar untuk kegiatan yang menghasilkan manfaat yang besar pula. Ini suatu hal yang kita kerjakan ya, memberikan manfaat yang besar gitu ya, itu akan apa namanya ya, eh, menghasilkan juga gitu ya manfaat yang sangat besar. Nah, misal ayah beli daging sapi yang halal, maka yang mendapatkan eh, berkah atas ketaatan ini gitu ya. Jika yang beli barang untuk kebutuhannya gitu ya, maka manfaatnya meningkat, baik manfaat kesehatan atau material. Dan eh, jika daging sapi yang dibeli Ahmad sudah tidak lagi memberikan manfaat, maka maslahat total yang peroleh untuk semua diperoleh akan mulai menurun gitu ya. Dan di sinilah Ahmad akan merasakan berkah total yang semakin menurun. Jadi kalau misalnya suatu hal yang kita rasa gitu ya mengalami penurunan dari segi masalah gitu ya, itu juga akan terasa bahwasanya berkahnya pun akan turun seperti itu. Nah, ini formulasi dari masalah ya, dengan kondisi bahwasannya dalam masalah tadi ya, apa namanya, di simbolnya ya itu adalah M, terkandung unsur manfaat, nah itu simbolnya F dan berkah B. Jadi manfaat itu adalah eh, masalah itu adalah suatu hal yang terdapat unsur manfaat dan juga berkah gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat dalam konteks konsumsi untuk kegiatan ibadah. Nah, segala konsumsi atau menggunakan harta di jalan Allah ya, fisabilillah, Islam memberikan pahala yang sangat besar. Nah, kalau di sini itu diasumsikan besarnya itu adalah 700 unit ya dari setiap kebaikan yang kita lakukan. Nah, besaran angka 700 ini itu menunjukkan suatu contoh bahwa imbalan hal kebaikan ya ibadah apa namanya kebaikan ya yang dilakukan itu sangat besar. Nah ini coba kita lihat dalam tabel ini ya, kalau bisa dilihat bahwasanya nah ketika melakukan frekuensi belanja di jalan Allah sebanyak satu kali itu pahala akan mendapatkan sebanyak 700. Masalahnya seperti apa? Berarti frekuensi kegiatan kita kali dengan pahala per unit berarti dapat 700. Nah, ketika frekuensi kegiatan ibadah itu dilakukan semakin banyak gitu ya, maka itu nilai dari masalahnya juga akan meningkat. Nah, berarti nih, misal frekuensinya jadi tiga, ya tiga dikali dengan 700 ya, itu berarti 2.100. Jadi semakin banyak gitu ya kegiatan apa ya konsumsi untuk kegiatan ibadah yang kita lakukan, maka akan mendapatkan potensi gitu ya, apa namanya mendapatkan pahala yang besar. Nah, yang kedua adalah konsumsi untuk duniawi yang diniatkan ibadah. Nah, misal contohnya apa? Kita baca surat kabar untuk mendapatkan informasi, ya kan, manfaatnya. Atau misalnya kita apa namanya ya, eh, ya hal-hal duniawi yang kita lakukan gitu ya. Dan kita niatkan itu adalah ibadah. Maka di sini diasumsikan satu kali kegiatan frekuensi kita akan mendapatkan pahala 27. Jadi semakin banyak itu yang kita lakukan kegiatan duniawi yang kita niatkan ibadah, maka itu kita akan mendapatkan masalah yang semakin besar.
Nah, yang ketiga konsumsi pribadi dengan niat ibadah. Apa contohnya kayak tadi? Contohnya misal kita pengen makan es krim gitu ya. Es krim kan kebutuhan pribadi ya, ya kan? Ya bermanfaat nggak gitu ya? Ya akan ya kalau es krimnya suatu hal yang memang halal atau thayyib gitu ya, kita tahu itu kan memberikan manfaat bagi apa namanya ya kita gitu ya. Nah, pahalanya kecil gitu ya karena konsumsi pribadi. Nah, maka masalahnya semakin banyak frekuensi kita lakukan juga semakin. Nah, konsumsi pribadi tanpa niat ibadah, ya sayang banget gitu ya. Kita mengerjakan suatu hal tanpa niat ibadah, ya ternyata kita nggak dapat dari, kita nggak dapat pahala gitu ya. Makanya dalam konteks konsumsi ini atau kegiatan apapun yang kita lakukan, maka niatkanlah karena Allah gitu, sehingga kita mendapatkan pahala di situ gitu. Yang kelima, konsumsi barang haram. Nah, kalau mengkonsumsi barang haram berarti ini kita akan mendapatkan dosa gitu ya, pahalanya negatif. Nah, gitu ya. Nah, mungkin itu dulu ya untuk eh, jadi pertemuan kali ini. Silahkan dibaca kembali dan akan saya lanjutkan gitu ya pembahasan selanjutnya di rekaman selanjutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.